Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bilahdi wa hum la'aqala surba walanu malahum tasilu asrimin jibrilu wa mikalu israfilu israfilu munkanakirun wa rakibun wa qada idun malikun marin wa nutada abaratun minkum dinasiluha tauratun musabilu jatanjiluha jahuru dauda wa injilu ala sama furqanun ala khairil mala wa suful qalili wal qalimi fiha kalamul hakam yang alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa hakum taslimu wa qabulu imanu nabiyyahu min akhirin wa janab wa kulli makana bihi min al-ajab khatimatun fi dhikri bakil wajibi mimma la mubalatin min wajibi duna Muhammadun qutubila lil alamin rahmatan wa qudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hashim Abdul Manam yantasib Ummuhu Aminatu Dzurriyyah Ma'atu Halimatu Sa'diyah Mauliduhu bima fatal Aminah wafatuhu bi Thaibatal Madinah atama qabla wa'i arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina wa sabatun auladuhu faminhum Lukuritu kamu Qasim Abdullahi wa wataibu wa khairul bidaini Sayyulaqabu Atahu Ibrahimu min Suriyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah fa wiru Ibrahim min Khadijah wa Sintatul Baqut bihim walidah wa arba'un minal inati tukaru wa ribanu rabbil jami'i yambaru Fatimatu jarau baru Ali wa ibna Syifqati faduhum jali Allahumma salli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk para guru kita, orang-orang tua kita, khusus bil khusus mu'allif hadal kitab Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, dan kitab matannya yang disebut dengan kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Jalaluddin bin Abdurrahman As-Suyuti, dan kepada guru saya Kiai Abdul Rifai, orang-orang donatur semua yang telah membantu perjalanan Al-Aziz, mudah-mudahan diberkahi dalam hidupnya, putra putrinya dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana
wali walidaina amin. Ini sama yang udah sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibaca kitab luarnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada 96 halaman, paling enggak sehari harus dapat 3 halaman. Kalau pengen setahun sebulan khatam. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, tetap milik Allah. Rabbil alamina, yang mengatur seluruh alam. Wassolatu, ya udah namanya ngaji pasar nggak usah diterangin lah, sekilas saja. Wassolatu, dan bermula rahmat ta'zim. Wassalamu, dan keselamatan ala sayyidina, itu atas Tuhan kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, sayyidil mursalin, yaitu pemimpinnya para utusan. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Ini yang dipaku tembok dia apa tembok Allah lagi? Kalau yang atasnya nggak punya tembok, orang kan tembok bakwa lagi, jebol, orang lama-lama nggak beres tuh orang. Makanya jangan lupa, jangan dekat lu, paham? Ngerti gak, Kong? Lu menang ngerti lu. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, ajma'ina, ya semuanya, wa tabi'ina, dan orang-orang yang mengikut, lahum, kepada alihi wa sahbihi, bi ihsanin, mengikutinya bi ihsanin, dengan ihsan, dengan selalu salam-salahnya, ai bi imanin ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Udah titik. Amma ba'du, adapun setelah basmalah, hamdalah, sholawat, dan salam lu ba'du, yang semalam udah lu baca, kaitannya baca Jurumiyah, wassalah satul baqiyatu mansubatun la ghairu, itu sama dengan amma ba'di itu ghairu. Fahadha, maka bermula ini perkara, dalam salahnya ada ay al-hadir fil akli minal alfadhi jalati alal ma'ani mukhtasarun. Nah, itu pakai kha. Bedain antara mukhtasar dengan mukhtasar. Mukhtasar hasrun pakai kha, itu maknanya padat, katanya, perkataannya simbol tapi maknanya padat. Kalau mukhtasar pakai qaf, kasrun, dengerin, itu jarang yang memahami. Kalau kasrun pakai qaf, mukhtasar, pendek kalimatnya, pendek juga maknanya. Paham maksudnya? Nah, kalau mukhtasar, pendek atau tipis kitabnya tapi panjang lebar penjelasannya, ngerti? Wah, itu jarang orang yang paham sedalam itu, gitu loh. Mukhtasarun itu kitab mukhtasar, ringkasan. Dalam salahnya aikoli, kita nggak baca kitab salah, ntar kelamaan lah. Fi usulid dini, dalam menerangkan pokok-pokok agama itu usul. Ada usuluddin, ada furu'uddin. Usuluddin itu tauhid, keimanan, itu usul. Nah, kalau tak fikih itu furu'. Oh, gitu loh. Penetapan awal Ramadan beda pendapat, itu masalah furu', masalah cabang. Jangan menjadi alat untuk mengoyak persatuan. Paham itu? Karena masalah menetapkan awal Ramadan itu masalah furu', masalah cabang.
yang menjadi simbol utamanya adalah usuluddin. Tauhid tuh, lu paham kalian. Gue nggak usah ngurusin belum puasa hari apa kayak bodoh nanan lo gitu loh. Wa jumlatun dan sekelompok min furu'ihi dari cabang-cabangnya din ala madhabil imami atas madhabnya imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya bukan Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu nama kakeknya, bin Syafi'i. Nyambung. Jadi bukan Imam Syafi'i itu namanya Syafi'i, bukan. Muhammad namanya, bapaknya Idris. Nah, kakeknya, bapaknya Idris, Syafi'i. Syafi'i sebenarnya. Jadi Imam Syafi'i itu dinisbatkan ke nama bapaknya loh. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu dari Imam Syafi'i. Sama itu memberi nama siapa saya pada ini kitab. Saya beri nama Ar-Riyadul Badi'ata pada nama Ar-Riyad Al-Badi'ah. Riyad itu namanya Raudhah. Tulis maknanya taman-taman atau kebun-kebun. Al-Badi'ata yang indah. Badi'ah dengan bid'ah emang apa bedanya? Paham nggak? Badi'ah itu isim fa'il. Kalau bid'ah masdar. Lah, Ar-Riyadul Badi'ah taman-taman yang indah. Berarti bid'ah itu indah, Pak. Salah satu maknanya bid'ah itu adalah indah. Nyambung nggak? Bid'ah itu indah lah, iya. Secara bahasa. Jadi paham ini? Bid'ah diartikan baru boleh. Tuh. Ar-Riyadul Badi'ata pada nama Ar-Riyadul Badi'ah. Ya namanya semua nggak usah diartikan, cuma kan biar tahu mananya kita. Riyad itu zamannya Raudhah, Al-Badi'ah indah. Fi usuluddin ini dalam menjelaskan pokok-pokok agama usul. Usul itu aslun, itu pokok secara bahasa harfiahnya. Wa ba'dhi furu'is syariati dan sebagian cabang-cabang syariat. Rajian hali mengharapkan minallahi dari Allah ayyan fa'a pada bahwa memberi manfaat siapa Allah bihi dengan mukhtasar tolabatal ilmi pada itu tolabah itu jamak taksir, jamaknya tolibun. Tolabatal ilmi pada orang-orang yang mencari ilmu. La siyamal mubtadiina, terutama itu jumlahnya la, itu panjang kalau dibahas secara ilmu alat. La siyama itu la masuk ke siya ditambahin ma, ngerti? Jadi la siyama itu terjemahan bebasnya sama dengan la buddha, la jaroma, itu hampir sama. Itu kalau kiai saya mempunyai kitab, mengarang kitab namanya Al-Mifan, di antaranya khusus bahas yang begini. Jadi saya sahur tadi, makanya dari subuh saya kesini mau kesini, nggak enak banget tenggorokan. Kena kamu apa? Apa dia tulang? Tulang apa? Tulang ikan Banten itulah. Nyangkut dari tadi lah, nggak hilang sekarang. Nggak kemarin dari subuhan. Wa'aiwat jihad dan bahwa mengarahkan siapa Allah ilaihi kepada ini muhtasar raghbatar rahibina pada cintanya orang-orang yang cinta
Amin. Oh, kita mengharap mudah-mudahan apa namanya Allah memberi manfaat kitab Mukhtasar ini kepada para santri, thalabatal ilmi, terutama para pemula. Ya kan kalian pemula. Tanyain batalnya wudhu ada berapa? Aska? Berapa mudiri? Loh, ini saya menunjukkan kalau kalian masih pemula. Berapa batalnya wudhu? Batalnya wudhu cuma 1. Lu kentut udah batal. Lah, kalau perkara yang mau batal wudhu baru ada 4, lu paham nggak? Lah itu artinya lu masih pemula. Lah iya kan? Cuma pertanyaan, batalnya wudhu ada berapa? 4. Memang orang harus berak kencing, tidur baru batal wudhu ya? Kan enggak, 1 kan batalnya wudhu. Tuh, ya nyambung nggak? Ini kok perasaan anu silo banget sih. Lu penempatannya nggak pas kali. Nah ini baru pas tuh. Tadi beda itu, paham nggak? Jangan diem. Silonya kayak apa gitu nggak diperhatikan. Admin tangkap, puji admin. Jangan mengendalikan itu kilonya yang paham sih. Itu menandakan lu masih pemula semua. Kalau mundiri aja begitu apalagi lu Dre, paham nggak? Loh maksudnya oke. Wa ayyan fa'a rajian minallahi ayyan fa'a bihi talabal ilmi wa ayyuwajjiha ilaihi raghbatar raghibin. Semoga Allah juga mengarahkan orang-orang yang cinta kepada ilmu untuk ke bawah belajar. Mengerti maksudnya? Maka kalau yang nggak cinta udah tinggal aja, udah ribet. Apa dari jauh-jauh hari udah dibilangin, iya kan? Ngajinya jam sekian. Ya, lo bener apa enggak? Berakhir kabur, iya kan? Nah ini kok sekarang oh no, udah cukup saya ngasih toleran, nggak akan saya suruh lagi bodoh nanan. Paham maksudnya? Udah terus, udah amat. Mau kemari, mau keluar sekalipun silahkan. Oh gitu. Kenapa? Menghambat. Gitu aja udah. Oke. I'lam, ketahuilah siapa kamu. Anahu pada sesungguhnya kejadian juga misalkan yajibu itu wajib, yajibu itu wajib ala kulli saksin atas setiap individu minal mukallafina, nyatanya dari orang-orang mukallaf, orang yang di bebankan hukum pada itu mukallaf, walau kana rokikon, walau kana kullu saksin rokikon, walau kana dan sekalipun ada siapa kullu saksin rokikon itu budak, ia mengetahui ayya'rifa apa yang yajibu, apa ayya'rifa apa bahwa mengetahui mengenal siapa kullu saksin arkanal islami pada rukun-rukun Islam wal imani dan rukun-rukun iman. Dengerin, jadi wajib bagi tiap individu, lu mau anak siapa kayak bodoh amat, hukumnya wajib. Paham maksudnya? Tuh, masih bagus kita mau ngingetin. Diingetin kadang-kadang malah marah. Tuh. Sekalipun budak, itu maksudnya rogi. Tuh. Untuk mengetahui pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman. Tuh, gitu loh. Bentar nggak usah lu tanya, nggak usah lu kasih tahu.
Kalau malam ini jadwalnya dia nggak datang, udah lu maju, gitu aja, ngerti? Ribu orang itu. Arkanul Islami, maka bermula rukun-rukunnya Islam. Khamsatun, itu ada 5. Antasyada, yaitu bahwa bersaksi siapa kamu bersaksi pada sesungguhnya kejadian. Awas, susah itu mentarkib. La ilaha, itu tidak ada jenisnya Tuhan yang patut disembah dengan hak itu maujud illallahu, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah, itu utusannya Allah. Watu kima, ataf kepada antas saja. Watu kima, dan mendirikan siapa kamu as-sholata, pada sholat. Watu tia, ata yu'ti, tu'tia. Watu tia, dan membayar siapa kamu az-zakata, pada zakat. Watasuma, dan puasa siapa kamu Ramadana, pada bulan Ramadan. Akhir mokel gak? Bener lu, termuka lagi. Mau ngomong mokel artinya apa? Muka mokel artinya apa? Mokel buka, mokel buka diem-diem itu. Enggak lah, mokel, masa mokel diem-diem? Kan mokel, masa diem-diem? Muka L-nya apa? Nah, lebih-lebih kali. Nah, ya kan? Kalau bahasa Jawanya muka itu ngerti muka kan ya? Kalau bahasa Jawa, mokel itu dari bahasa Jawa muka itu. Muka itu batal duluan ini. Lu bener kuasari. Bener kayak si Aspa lagi. Semalam ngomong, bah, bener goceng, bah. Mengapa? Besok buat mokel. Buset ya. Si Aspa. Badannya segede itu mokel. Nah, oke. Watasuma, dan puasa siapa kamu Ramadan, pada Ramadan. Watakhuja, dan haji siapa kamu al-baita, pada Baitullah. Ini statota, jika mampu siapa kamu ilahi, kepada Baitullah, apanya sabilan, jalannya. Loh, rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, wajib dikerjakan kalau mampu semua. Nggak mampu yang semampunya. Syahadat udah, lu udah syahadat, Win? Bener? Lu kan syahadat lu? Jangan lu sholat itu yang benar. Sholat melotot-melototnya sering gua omelin. Allahu Akbar, ruko sambil nengok. Enggak jelas, lu paham lu? Belajar sholat yang benar, maka hadirkan Allah ketika sholat. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ya kita diawasi, orang kita nyembah Allah kok. Caranya dengan sholat, sujud ya sama. Jidanya ditongelin, matanya ngelirik ke belakang, nggak boleh. Ya, sholat, namanya sholat itu sama dengan silat. Nyambung. Berarti kan? Nyambung hubungan ke Allah. Loh. Maka saya pantau lu kalau sholat dari dalam, emang gak gue pantau. Gue omelin. Kan puasa gak boleh marah, Pak. Marah lihat lebahnya. Puasa mau ngomelin lu yang dablok itu wajib hukumnya. Apa maksudnya? Lu ceramah lagi. La takdzub farad jajamiroron lah. Konteks marah yang mana? Lihat orden. Males-malesan sekolah, sabar,
orang sabar pantatnya lebar gitu. Bukan pada tempatnya, Win, paham? Lu lihat Alvin bangsa lu itu dari Kupang, yang sekarang kerja mandi, ya mencuri begitu. Kemudian waduh, cakep, nah Alvin, wah kepret kalian. Paham maksudnya? Lo lihat marahnya konteksnya apa, begitu loh. Marah kaitannya konteks yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar keharusan, begitu loh. Jadi pahami. Ya. Nah sekarang berikutnya wa arkanul imani, dan bermula rukun-rukun iman. Arkan zamannya rukunun. Sitatun itu ada 6. Tuh, sitatun enggak situn. Kenapa? Arkan itu jamak, mufradnya rukunun. Rukunun enggak ada tak. Maka sitatun ay sitatu arkanin. Oh. Itu harus hafal kalian. Antuk mina, yaitu bahwa beriman siapa kamu? Beriman billahi, dengan Allah. Gampang lah. Wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah. Kedua, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kan 4, kita pada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ya kan? Tuh, ketambahan suhuf. Wa kutubihi wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Tauhid dulu nih. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat. Itu sarahnya ada. Yang terakhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi, itu ya termasuk berat. Iman kepada Allah dengan qadarnya Allah. Qadar itu apa? Ketentuan. Allah takdirkan umpamanya si Erwin di alam lauhil mahfud itu dia jadi bos. Lu ya kan? Amin, itu apa? Dodol siap. Loh kok itu Erwin sekarang gembel kayak begitu, Pak? Lu emang diuji sama Allah begitu dulu. Kalau emang Erwin mau tekun, mau serius, paham kan? Nah, nanti lulus sekolah, tiba-tiba dia mempunyai pikiran pengen kuliah. Dari kuliah dia petendeng latihan pakai dasi. Loh, kok pakai dasi, Pak? Lah, calon CEO. Wah, lu paham gak? CEO apa nih, Bang? Nah, itu jenis minuman yang bentar lagi buat buka puasa, cincau. Ya, iya aja lah. Ya kan? Loh, kita nggak tahu nasib orang. Maka jangan pernah kalian menghina orang miskin, menghina orang yang lagi susah ketika dia sedang berproses. Nah, boleh. Loh, kan berkali-kali kalian saya bacain syairnya. Watu hinal fakiro allaka antar ka ayauman wadarukot rofa'al. Watu hinal fakiro. Jangan menghina kamu orang pakai dan seterusnya. Oke. Nah, iman yang terakhir adalah iman dengan qadarnya Allah. Qadar itu baik dan buruknya sejatinya dari Allah. Loh, itu mau nggak mau harus kita terima, begitu loh. Wah, kita udah hati-hati sekali, udah berusaha maksimal, sudah segala kemampuan sudah dikerahkan, cuman takdirnya cuman dapat segitu, tapi udah usaha maksimal, itu takdir. Ngerti kan?
Weh, nyambung nggak? Usaha. Itu udah maksimal, ngegas, semangat. Tapi Allah cuma kasih segitu. Mau bergeser. Lu berarti geser dikit. Lu geser. Majuin nggak? Ah, dari tadi lu silau, kontak dengan sono. Lu nyambung itu. Itu kalau usaha. Bagaimana kalau berpangku tangan? Kalau diem. Nah, maka itu harus disinkronkan. Dan ini masalah sulitnya luar biasa. Nah, kadang-kadang kan ribet. Ada orang goblok lah gampangnya. Ada orang bego kalau bahasa kita. Usahanya begitu-begitu aja kaya. Ini masalah jelimet. Gak bisa lu pakai matematika. Ya kan? Si A belajar dari awal pinter. Prestasi mulu. Tapi takdirnya belangsak. Paham nggak? Nyambung nggak? Wah, ini kan sampai ada syair yang bunyinya gimana itu? Kam alimin ayat mazahibu wa jahilin talqahu marzuko hadalladzi sayyarul insana khairatan hadalladzi ja'alal insana khairatan wa sayyarul aliman nikhri rajin kodok. Apa maksudnya? Kam alimin betapa banyak orang yang alim ayat mazahibuhu yang perjalanannya ribet riwuh ayat repot ayat mazahibuhu buat makan susah buat beli token listrik ngutang sini paham nggak? Itu maksudnya kam alimin ayat mazahibuhu wa jahilin dan betapa banyak orang bodoh talqahu marzuko kau jumpai ia malah dipenuhi dengan rizki. Apa maksudnya? Ada orang alim malah kehidupannya payah, orang bodoh malah berkelimangan harta. Hadalladzi sayyarul insana khairatan hadalladzi ja'alal insana khairatan. Ini yang kadang-kadang membuat manusia itu pusing, khairah, bingung. Wasayyarul alima an-nikhrir zindiko, menjadikan orang alim yang nikhrir itu intelek cendikia, menjadi kafir zindik. Nah iya itu keningan si A belajar dari dulu sampai gede, ya kan? Belangsak aja hidupnya. Lah si B di bang, keglek, ya kan? Tahu-tahu malah kaya lah itu. Itu bagian iman antu'mina bil qadari khairihi wasar. Itu kalau nggak wilayah iman yang kita pergunakan, stres ini. Paham nggak? Percuma dong Pak sekolah, percuma dong lah. Dan ujungnya nyanyi percuma, semua percuma, tak perlu kitab membaca, ya Pak. Apabila akhir hidup menderita, gitu deh. Ya udah nanti nggak usah berobat. Terus gimana Pak? Langsung mati aja gitu? Sembarangan loh. Nah ini harus iman. Oke, ini perlu dipahami. Oke, sekarang kita lanjut. Mana? Wajibu ya? Wajibu alaihi aizon ayya'rifa ako idal iman. Waya'rifa
dan mengetahui siapa orang, siapa kullu saksin, aidon kali juga sebagaimana mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Apa yang wajibu ayya'rifa, apa bahwa mengenal siapa kullu saksin, everybody tadi, aqaidal imani, pada aqaid iman, akidah. Aqaid itu zamannya akidah. Akidah itu untaian-untaian atau ikatan-ikatan iman. Untaian-untaian yang menjelaskan iman. Wahia, dan bermula aqaidul iman, as-sifatu itu sifat-sifat, al-wajibatu yang wajib, wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Wal mustakhilatu, dan sifat-sifat yang mustahil, impossible, mukhal, alaihi, atas Allah. Tuh, kalau wajib itu alaihi, oke. Kalau mustahil lil kalau wajib lillahi, kalau mustahil alaihi itu perlu kalian latih gitu. Wal jaizatu, dan sifat yang jaiz fi haqqihi, dalam haknya Allah. Tuh, wajib bagi orang yang, bagi setiap individu yang mengaku beriman tadi, selain iman dengan rukun iman dan rukun Islam, wajib juga untuk mengetahui aqaidul iman. Aqaidul iman itu apa? Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Sifat wajib ada berapa, Kong? Jewer, Jun, ngantuk dia. Lah iya kan? Sifat wajib ada berapa, Kong? 20. Tapi keramatnya Aska, walaupun dia ngantuk paham. Erwin, kata Erwin biar kata Melek kagak paham. Mustahil bagi Allah ada berapa, Erwin? Berapa? Berapa? 20. Ya benar. Cuman ragu-ragu jawabnya. Sifat jaiznya ada berapa, Andre? 5. 1. Ya tarkuli kulli mumkinin, kafili atau fi'lu kulli mumkinin, au tarku itu kudu apa? Tuh, lah ini mau orang mau ngebut ya jam berapa nih? Ini pokoknya minimal Riyadul Badiyah khatam. Tuhfatus Saniyah saya yakin khatam. Ya kan? Kalau balaghah berat, nggak mungkin. Berat kalian, nggak bisa saya maksa. Tasbih itu, waduh, ada tasbih malfuf, ada tasbih mafruq. Itu aja ruwetnya luar biasa. Duratun Nasin pun saya nggak ngejar khatam. Orang banyak kan. Kecuali ngajian satu kitab. Pagi siang sore dibaca lah iya. Ini kan cuma malam doang. Loh. Itu malam saya kuasai Yusuf nggak baca. Kalau sama Yusuf baca, lah habis waktu. Gitu loh. Maka budunan lagi kalau ini malam ya ngaji terus kita. Oke lanjut. Wasifatu, dan sifat-sifat al-wajibatu yang wajib lirrusuli bagi para utusan. Alaihim itu tetap atas rusul, as-salatu bermula rahmat ta'zim, wassalamu dan keselamatan. Nah yang berikutnya, wajib juga bagi setiap individu untuk mengetahui tentang sifat-sifat
yang wajib bagi Rasul. Ya ada 3 juga. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Berapa? Wajib bagi Rasul 4. Mustahil bagi Rasul 4. Jaiz bagi Rasul 1. Kalau wajib bagi Allah berapa? 20. Mustahil 20. Berarti berapa? 40. Jaiz 1 berarti berapa? 41. 41 ditambah wajib bagi Rasul berapa tadi? 4. Jaiz bagi Rasul 4. Mustahil jaiz 1 gitu loh. 9 lah. 4 1 sama 9 berapa? 50. Gocap. Berarti Aqaidul Islam itu ada gocap. Begitu aja 50. Kok 50 Pak? Wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, jaiz bagi Allah 4, 1 tambah 9 bagi Rasul. Wajib mustahil ada 4, jaiz 1. Berarti berapa? 9 sama 41 50. Tuh. Ini wajib dan wajib diamalkan, dipraktekkan. Oh, nanti Allah wujud. Mananya wujud apa? Ada. Lu percaya Allah ada? Percaya Pak. Kok lu daglok? Nggak pada tertib. Nah, ini mengamalkan tauhidnya belum beres. Lu memang percaya Allah ada? Percaya Pak. Kok got kotor dianggapin? Kalau buru-buru kotor Pak. APBD kok dikorupsi orang Pak. Begitu. Nah, itu menandakan tauhidnya gagal. Nyambung? Tuh. Itu penting menerapkan tauhid. Kalau kita yakin Allah itu ada, semua perbuatan yang kita lakukan diawasi oleh Allah. Jangan dablek bakhir. Pahamin? Sholat, ada saya, ada suara kresek khusyuk, ya, begitu lah. Yang lu tak, nggak taunya suara kresek itu bukan saya, bukan orang yang lewat, nggak taunya kucing jeplas, plastik. Masa lu sholat karena kucing? Ya nggak? Kamu nggak? Jadi dulu pahami artinya apa? Ini latihan. Kita baik, kita buruk, baik dalam kita sendiri atau sama orang. Kita bertauhid, datangkan Allah, hadirkan Allah. Mau beberes karena memang itu motivasinya perintah Allah. Itu rumusnya itu. Loh iya kan? Baju kalian kotor harus dicuci. Ya karena menjaga kebersihan perintah Allah. Itu rumus. Motor kalian, sepeda kalian pakai itu memberi manfaat. Karena ada asas manfaat yang Allah berikan melalui benda tadi. Benda tadi pun harus kalian jaga, harus kita jaga. Lu lihat motor gua. Mobil gua di rumah, gua kemarin nggak akan ke kemari-mari kan. Moles mobil. Sembarangan lu. Kenapa? Bukan berarti mentuhankan mobil, motor. Yang enggak. Kalau nggak ada motor, nggak ada mobil, bagaimana kita pergi? Ya bukan maksudnya. Nah, maka itu diantaranya pun harus dirawat, harus dijaga. Jangan nyambung, Win. Bikin apa? Tengok-tengok ke luar. Lah iya. Oke, lanjut. Fayajibu maka wajib lillah, ini tauhid. Dengerin. Ini bukan teori. Praktekkan kalau bisa. Fayajibu maka wajib lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Apa al wujud wal kidamu dan kidam, wal bako dan bako, kekal. Wujud mananya ada tanpa permulaan. Ada. Kidam
adanya Allah dahulu tanpa permulaan. Yang ketiga, bako itu kekal, kekal nggak ada akhir. Maka kalau ada orang belajar tauhid sama rokok masih ribut, berarti dia nggak pernah belajar bako kan ada wujud tidak bako tembakau katanya ya nggak mau ketik juga luin ada maknanya kekal wa mukhalafatuhu dan berbedanya Allah. Oh iya ntar sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 lewat kan? Bentar kita mau ngaji lah. Kalian selesai ngaji di sini lu balik masak ya. Lah saya mau ngaji lagi. Barangan bentar mau maaf tuh. Cuman itu nggak masuk daftar lagi. Ya saya tulis. Ya nggak apa-apa. Wa mukhalafatuhu dan berbedanya Allah Ta'ala kalimatin ya Allah li jami'i khalqihi bagi semua makhluknya Allah. Itu yang keempat, pertama wujud, kedua kidam, ketiga bako, keempat mukhalafatuhu ta'ala li jami'i khalqi terhadap semua makhluknya Allah. Wa qiyamuhu dan berdirinya Allah Ta'ala binafsihi dengan zatnya Allah. Maknanya apa sih Pak kok Allah berdiri sendiri itu? Wa maknahu dan bermula maknanya qiyamuhu binafsihi annahu ta'ala itu sesungguhnya Allah Ta'ala la yaftaqiru itu tidak butuh siapa Allah ila zatin kepada zat yakumu yang berdiri siapa Allah dia dengan zat wala ila mujidin dan Allah tidak butuh kepada mujid orang yang mewujudkan yujidu yang mewujudkan siapa mujid hu pada Allah bal huwa ta'ala bahkan bermula Allah Ta'ala al-mujidu. Tuh, itu khobar. Khobar itu dalam bahasa balaghah musnad, ada alnya. Berarti itu menandakan Allah hakikatnya satu-satunya zat yang mewujudkan. Adapun yang lain mewujudkan itu hanya ngaku-ngaku. Lu bisa bikin nasi goreng aska, ngaku-ngaku. Kok ngaku-ngaku Pak? Emang lu bisa bikin cabai? Beli Pak di warung. Lu tanya sama tukang warung. Bapak tukang warung, emang cabai dari mana? Belanja di pasar. Lu tanya tukang dagang di pasar. Weh bapak yang berdagang cabai di pasar, bapak bisa bikin cabai? Lah kagak, bapak dari mana? Dari Tenggula. Tenggula dari mana? Petani. Lu tanya petani, weh petani, lu bisa bikin cabai? Lah kagak bisa, gua malam doang. Cabainya, bijinya gua dari orang. Paham gak maksudnya? Itu tolong perhatikan. Itu tauhid itu. Jadi nyari Allah nggak usah jauh-jauh. Ibaratnya apa? Karena ada orang nyari Allah kadang-kadang ke masjid, jauh-jauh amat nyari ke masjidnya jauh lagi. Ya enggak, ada yang ke gua. Ngapain lu nyari Allah ke gua? Memang Allah di gua. Enggak, cari Allah pada diri kita sendiri aja udah. Tuh, karena Allah adalah al-mujid, satu-satunya zat yang mewujudkan lil asyai, itu terhadap segala sesuatu kulliha, ya semuanya asya. Tuh maknanya Allah qiyamu binafsihi, Allah nggak butuh ke siapapun karena Allah yang mewujudkan segala sesuatu. Tuh nyambung kan? Weh, paham nggak? Ini artinya apa ya? Kita dididik
Kita ini manusia, kita ini bukan Allah, bukan Tuhan. Kita selalu butuh kepada orang lain. Maka harus benar. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Biar dapat target lah. Mana? Wajibu dan wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Apa al-wahdaniyatu? Keesaan. Wahdaniyat itu loh. Wahidah yauhidu wahdan, wahdaniyat. Wa maknaha dan bermula maknanya wahdaniyat, annahu ta'ala itu sesungguhnya Allah ta'ala lasania itu tidak ada yang menduai yang nomor dua. No, awas selalu nomor satu. Nomor satu bukan kijang Pak, ini iklan kijang tiada duanya, kan begitu. Lasania itu tidak ada yang menomor duai, itu maujud lahu bagi Allah fi zatihi di dalam zatnya Allah, wala fi sifatihi dan tidak dalam sifat-sifatnya Allah, wala fi af'alihi dan tidak dalam af'al. Af'al itu perbuatannya Allah. Loh. Kalau Allah menentukan Gibran jadi wapres, ya Gibran jadi wapres. Walaupun ditentang sama orang yang nentang Mas Gibran. Kenapa? Itu udah af'alnya Allah. Paham maksudnya? Nah, sembarangan. Nah terus kan itu juga usaha Pak, lah ya usaha. Kan sebagai manusia kan usaha. Ilmu hakikatnya juga yang kita miliki punya. Allah kan ada diperintahkan dari kita juga untuk usaha. Nah kita usaha itu adalah perintah juga dari perintah Allah. Allah itu maksudnya wahdaniyat. Allah tunggal bahwasanya nggak ada yang nomor duai dalam zat, sifat maupun af'al. Loh. Sampai wahdaniyah tuh wujud. Ayo bareng-bareng ayo. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadisi, qiyamu binafsihi. Yang keenam wahdaniyat. Ingat 6. Ini saya nggak ngebut tapi kudu paham kalian. Nah, fahadihi maka bermula ini wujud qidam sampai wahdaniyat situ sifatin. Tuh, itu situ. Kalau yang barusan kan yang tadi kan arkan, sitatu arkan. Nah, kenapa? Arkan itu jamak, mufradnya ruknun muzakkar. Sementara ini sifat. Sifatun jamak muannas salim sifatun. Nah, berarti kan mufradnya ada taknya. Maka situ, tuh. Situ sifatin itu 6 beberapa sifat. Wujud kita mbakok mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat 6. Oke? Tuh. Al-ula harokatin taruh bahasanya al-aula lagi. Al-ula bermula sifat yang pertama. Minha dari situ sifat yusamma itu diberi nama. Apa al-ula? Sifatan nafsiyatan. Pada sifat nafsiyatan yang bangsa nafsi. Kalau dalam saranya subutiyah. Sifat yang melekat, yang menetap. Wahia dan bermula sifat nafsiyah al wujudu itu sifat wujud. Tuh. Sifat yang 6 diawali tadi dari wujud. Wujud itu disebut sifat nafsiyah. Kenapa nafsiyah? Kan wujud disebut nafsiyah karena wujud sifat yang selalu melekat pada zatnya Allah. Allah itu wujud, dia wujud. Nih gue kasih contoh dah.
Udah lu lihat Erwin, kalian lihat apa namanya belangkonya Erwin. Erwin pakai belangko enggak? Apa warnanya? Hijau, warna hijau. Berarti kan menandakan adanya belangkon itu menempel melekat pada belangkon yang ada pada kepalanya Erwin. Mak nyambung maksudnya? Allah wujud. Wujud kan sifat pengangan-angan. Zat yang melekat pada sifat yang melekat pada zatnya Allah. Nyambung kan? Nah, itu butuh pengangan. Wahya al-wujudu wal khamsatu, dan bermula yang 5. Ini kalau saya ngebut malah alati, yaitu khamsa ba'da, yang setelah al-ula yuqalu, itu disebutkanlah bagi khamsa sifatun salbiyatun, apa nama sifat salbiyah. Sifat itu ya sifat salbiyah, mana yang menafikan. Nah, berarti yang 5 berarti kita bakok mukhalafatul khawadisi qiyamu bilang si wahda. Niat yang 5 itu disebut sifatnya namanya sifat salbiyah. Apa maksudnya salbiyah? Nisbatun li salbi ayin nafi. Salbiyah itu maknanya sama dengan menafikan. Maksudnya menafikan, sifat untuk menafikan keraguan yang ada pada hati kita. Allah, ini dengerin, jangan meleng. Jangan meleng, kalau gue bilang jangan meleng, jangan meleng, karena susah. Lu di sini tahun berapa? 2024. Ya, 2024 ya kan? Artinya Erwin di Al-Aziz mulai tahun 2024 umpamanya. Lu ya kan? Ada permulaannya enggak? Ada permulaannya. Berarti lu nggak bakal selamanya di Al-Aziz. Nah, kok begitu? Ya kan lu di sini ada permulaan. Di mana ada permulaan pasti ada akhiran. Kan gitu kan? Lu lahir tahun berapa? 2010. Tanggal berapa? 7 Maret 2010. Lu lahir ada permulaannya apa enggak? Berarti lu pasti mati ntar. Lah iya, kalau begitu, lah iya. Kalau Allah sifatnya kidam. Kidam itu dahulu tanpa permulaan. Maka Allah nanti sifatnya yang berikutnya bako. Kekal, nggak ada penghabisan. Kalau dalam kalian ngapalin Asmaul Husna itu, salah satu sifatnya Allah, awalun bila betidain, wa akhirun bilan tihain. Makanya alfi aja lu nggak pada apa lu. Nas'aluka ya man wallahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lu apa sih? Al-Malikul Qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul lakabil khaliqul bari'u musawwirul ghafarul qaharul wabur zakul fatahul alim. Al-Qabidul Basidul Qabidur Rafiul Mu'izul Mudirul Samiul Basir. Al-Hakamul Adlul Latiful Khabir. Al-Kalimul Azimul Ghafurul Zakur. Al-Kabul Kabul Mughithul Qajibul Jalil. Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasil Akul Akil. Al-Qawil Manin Al-Hamid Al-Muhsil Mubdil Mu'id. Al-Muhyil Mumidul Hayyul Qayyum. Al-Wajidul Majidul Bayi Sayyidul Akul Wakil Al-Qawil Matin. Kok ngulangin lagi? Al-Walil Hamid Al-Muhsil Mubdil Mu'id. Al-Muhyil Mumidul Hayyul Qayyum. Al-Wajidul Majidul Bayi Sayyid Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Akhir Awal Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Muta'ali Al-Baru Tawabul Menurau Malikul Mulkidul Jalali Wal Ikram Al-Muqsidul Jamil Wanil Muqdil Muqdil Manudul Nafi Anul Haji Al-Baqi Awarisul Rasulul Sobur. Udah sampai Sobur selesai kan? Nah terus saya kan alati takut dasar anil asbai datu wa tanazab amma sabatil amsali sifatuh wahidun la min gillah wa mawjudun la min illah bil birri ma'rufun wa bil ihsani mausubun
ma'rufun bila waya wa mausufun bila nihaya. Awalun bila tidain. Tuh. Allah awal, kami bila tidain. Nggak ada permulaan. Wa akhirun. Allah akhir, tapi bilang dia. Nyamuk. Erwin lahir tanggal 17 Maret. 7 Maret 2010. Nggak tahu lu mati. Tahu tahun depan atau tahun lusa, saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu lah. Lu pengen mati besok emang? Enggak lah, gak kirain. Maksudnya lah itu salbiah. Paham nggak? Salbiah itu menafikan. Oh, wujud nafsiyah, kidam bakok salbiah. Mukhalafatul khawadis ini dengerin, jangan bercanda. Ini ada di Indonesia ini ada agama namanya Kapita. Itu mirip Islam. Ya memang awalnya Islam ya Kapitayan. Seiring seirama. Kalau di Jawa namanya Kejawen, kalau di Sunda namanya Sunda Wiwitan. Itu agama Kapitayan. Allah itu sang yang taya. Taya itu kalau bahasa Sundanya taya. Maksudnya taya bukan nggak ada, bukan Allah nggak ada yang menyamai. Tolong perhatikan, karena kita lama dijajah sama Belanda. Belanda berkeyakinannya katanya leluhur kita menyembah kepada animisme dan dinamisme. Salah. Kapitayan itu agama tauhid monoteis. Makanya orang Kapitayan menyatakan sang Allah itu sang yang tayang. Itu ayat, maksudnya itu ayat enggak ada yang menyamai kemahabesaran Allah, kemahaperkasaan Allah. Satu pun makhluknya enggak ada yang menyamai. Maka kadang-kadang disebutnya suwung. Suwung itu kosong. Kosong itu bukan berarti kosong, nggak ada yang menyamai. Nah itu kan mukhalafatul hawadis. Allah maha besar. Apakah besarnya Allah seperti sebesar gajah? Apakah besarnya Allah sebesar gunung? Gajah sama gunung itu masih makhluk. Kemahabesaran Allah melebihi itu. Lu paham nggak? Nyambung nggak? Nih kita ada nih. Nah, lu lihat tongol-tongolannya kalian ada. Di atas kalian ada apa? Bangunan. Sela-sela antara kepala kita sama bangunan ada apa? Udara kan? Paham nggak? Itulah kemahabesaran Allah. Begitu keluar berat antara yang isi dengan yang kosong. Banyakan yang kosong. Lu coba lihat udara lepas. Berapa yang ada isinya? Lu nyambung gak maksudnya? Yang ada isinya dengan tempat udah yang kosong itu banyakkan yang kosong. Yang kosong itu loh kemahabesaran Allah. Nyambung gak maksudnya? Itu belum nyambung ke langit. Simpel sebenarnya bahasa Kapitayan. Kalau kalian paham, gitu loh. Itu diantaranya. Oke. Wajiban wajib lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala. Aizon hari juga. Loh ini disebut apa enggak nih? Oke. Apa? Loh. Apa sabu sifatin? Udah dah, kan mau ngasih keluar saya. Ya. Besok dah itu, tapi udah sesuai target. Tapi harus khatam ini, ada tenang. Orang halaman 8 itu kosong banyak gitu. Ya kan? Pokoknya harus khatam ini. Belum dijemput deh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.